La 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 masina kaya la 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 inaya la 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 basikina kaya la unaya la 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 kiraya la la basina kaya la 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 inaya la 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 pakara la la masikina kaya la la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat yang dicintai Tuhan. Wah, gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, saat ini saya akan men-sharingkan tentang tema di sini, Become King's Wife. Seperti kalimatnya, Become King's Wife berarti kalau ada koma atas S, artinya milik. Berarti istri itu miliknya raja. Jadi dimiliki, dipunyai oleh raja. Sehingga seluruh kehidupan sang istri pasti sudah dijamin oleh raja itu. Karena koma S, my wife. Raja kan bilang begitu, my wife. My wife, berarti seluruh kehidupan istri pasti sudah dijamin sepenuhnya oleh raja itu. Amin. Oleh karena itu, saya akan men-sharingkan di sini dalam bacaan hari ini 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di sini jelas sekali Rasul Paulus berpesan kepada kita untuk tidak menjadi atau tidak mencari pasangan yang tidak seimbang. Contohnya, kita percaya Yesus, percaya Roh Yesus, kita mencari pasangan yang orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya Roh Yesus. Nggak mungkin, pasti kita mencari yang seimbang, yang sama, seiman dengan kita. Sehingga kalau doa bisa doa bareng, kalau fellowship bisa fellowship bareng, begitu seterusnya. Dan ini jelas sekali bahwa artinya terang tidak akan bisa bersatu dengan gelap. Pasti berpisah, ada ruangan gelap, begitu ada lampu sedikit aja, terang akan hilang. Itulah kuasanya terang itu. Dan itu adalah salah satu syarat daripada kasih kita. Karena saat kita menginginkan seorang mempelai atau seorang pasangan, pasti kita berusaha untuk menjadi yang terbaik buat pasangan itu. Amin. Kita akan menuruti semua yang diinginkan oleh pasangan itu. Contohnya misalkan kekasih kita maunya, sukanya pasangan yang senang berdoa, yang orangnya jujur. Nah, kita pasti berusaha untuk mencapai kejujuran itu. Sehingga sang calon yang kita akan targetkan itu akan menyukai kita. Kita akan berusaha untuk mencapai apa yang disukai oleh hatinya dia. Begitu juga dengan mempelai kita, raja kita, itu Yesus Kristus. Dia mau yang sempurna, saudara. Jadi ini Rasul Paulus memberitahu pada kita harus kita tak bercacat, tak bercela. Karena raja kita mau yang sempurna, best of the best. Bahkan di sini dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 2 tertulis, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ini luar biasa. Kita tahu nggak tahu, ngerti nggak ngerti, kita ini sudah menjadi tunangan Kristus. Jadi kita udah dipilih menjadi mempelai Kristus tanpa kita sadari. Mungkin orang bilang, wah masa saya laki, Tuhan laki. Nggak mungkin kon. Ini bicara tentang rohani kita, roh kita. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya, saya mengutip di sini 2 Corinthians 11 verse 2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Di sini dituliskan apa? Satu suami, bukan laki-laki, suami.
Jadi kita sudah benar-benar ditunangkan oleh Yesus. Orang banyak nggak ngerti, nggak ngerti gimana sih mempelai, apaan sih mempelai. Tapi ngerti nggak ngerti, ya sudah saya katakan, kita sudah ditunangkan. Jadi kita sudah ada yang punya. Kalau kita sudah yang punya, kayak saudara punya pacar, sudah tunangan misalkan, apakah bisa saudara tolak kanan kiri, lihat cowok, lihat cewek lain? Nggak bisa kan? Kita sudah dimiliki oleh seseorang. Amin. Kita sudah dipunyai, dimiliki oleh seseorang itu. Kita nggak bisa sembarangan hidupnya, saudara. Nggak bisa mau saya lakuin, nggak bisa. Kita benar-benar harus kepada Sang Kekasih itu yang sudah memiliki kita. Jadi kita nggak mungkin bisa bebas sebebas-bebasnya, mau kemana bebas lah. Nggak bisa. Kita bukan lagi single secara rohani. Kita sudah dimiliki oleh Kristus. One husband, ini Inggris ya, luar biasa ya. Dengan suami, bukan laki-laki. For I have exposed you to one husband. Suami. Jadi kita berbahagia sudah dipilih Tuhan untuk ditunangkan. Sehingga kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan gak lihat masa lalu kita berdosa apa, gak ngelihat. Yang penting saat ini kita mau bertobat dan berbalik, mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Dia sudah bersyukur, surga bertepuk tangan. Satu orang bertobat. Jadi Dia mau yang terbaik. Begitu saudara bertobat, sungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Tema kita juga ada walk in habitual fellowship with Holy Spirit. Kita harus benar-benar fellowship terus menerus dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh ini yang bisa membuat kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena Rohnya Tuhan ada dalam kita. Dan percayalah, kalau Roh itu ada dalam kita ada damai sejahtera. Kita kekurangan tapi tidak kekurangan. Tapi sakit tidak kesakitan. Karena ada Roh itu yang buat kita tuh ada damai sejahtera dan sukacita. Jadi percayalah bahwa kita sudah ditunangkan oleh kepada satu suami. Jadi di kepercayaan lain nggak bisa kayak gini, saudara. Kita sudah ditunangkan oleh satu suami. Ini amazing banget ya. Sehingga kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Ada orang yang mungkin aku nih sering berdosa, nggak bisa tenang, banyak masalah. Nggak tenang hidupku, kebutuhanku banyak, aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa bekerja, nggak laku, nggak punya cowok. Percayalah, secara rohani hidupmu sudah ada yang punya, yaitu seorang lelaki, suami, yaitu Yesus Kristus. Orang pada tertawa pada kita, tapi kita, Rasul Paulus bilang apa? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, bukan cemburu secara jasmani ya. Karena apa? Mungkin zaman Rasul Paulus dia nggak ada yang membuat dia mengerti soal masalah tunangan Kristus, nggak ada yang menjelaskan kepada dia. Tapi hari ini Rasul Paulus menuliskan buat kita apa yang dia tuliskan, bahwa kita sudah ditunangkan oleh satu suami, yaitu Kristus Yesus. Percayalah saudara, bahwa kita ini hidup kita begitu sudah ditunangkan, sudah king's wife, berarti sudah dimiliki oleh suami itu. Ada seluruh hidup kita, atas sampai bawah, udah dijamin, di cover oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita sekarang sakit, kekurangan, banyak kurangnya lah, banyak dosanya, percayalah, kita udah dijamin oleh Dia. Kita tinggal berbalik, kita mohon ampun, mengasihi Dia kembali. Percayalah, tangannya dengan lembut, pasti Dia memeluk kita. Roh Kudusnya pasti membimbing kita kepada jalan yang benar, yang Tuhan mau. Oleh karena itu, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, ini yang terpenting. Kita akan tahu dengan Roh Kudus ini, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang mempelai itu inginkan. Sehingga kita dibimbing oleh Roh Kudus ini untuk step by step sampai benar-benar sama dengan hatinya Dia. Sehingga kita berkenan pada Sang Raja. Sehingga kita nanti bisa jenjang berikutnya, married with the Lamb. Amin, saudara. Percayalah bahwa kita sudah ditunangkan oleh satu suami. Amin ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu saudara di rumah, percayalah kita semua sudah ditunangkan oleh satu suami. Amin. Jadi kita sudah tidak bisa bebas, kita tidak bisa seenak kita sendiri. Kita sudah ada yang punya, bahkan sudah dijamin seluruhnya. Walaupun sekarang kekurangan, kesakitan,
percayalah, Dia akan cover semuanya itu. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja pada setiap telinga-telinga yang haus akan Engkau, telinga-telinga yang benar-benar bingung tentang kehidupan mereka, tentang masa depan mereka. Tilik mereka satu persatu, Roh Kudus. Engkau jamah mereka, berikan penghiburan buat mereka, damai sejahtera, sukacita-Mu penuh atas mereka semua jemaat yang di rumah yang mendengarkan firman-firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Jemaat yang di rumah yang dicintai Tuhan, selamat Hari Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.